Fabio Quartararo menemukan masalah baru di Yamaha yang lebih parah setelah mengarungi hari pertama tes MotoGP Portimao. Tes pramusim MotoGP di sirkuit Algarve Portimao, Portugal, yang dimulai pada Sabtu kemarin, memberi konfirmasi akan adanya masalah baru bagi Quartararo. Pembalap Monster Energy Yamaha itu merasakan indikasi masalah yang ternyata malah lebih rumit dari sekadar tuntutannya akan top speed pada YZR M1 2023. Quartararo tadinya dibuat senang karena harapan lama soal kecepatan tertinggi telah tercapai. Akan tetapi, kesenangannya tidak bertahan lama, setelah motor mengalami kendala serius dengan ban, ketika masih di kondisi baru. Masalah ini mengancam performa Quartararo dalam momen-momen krusial, yaitu saat kualifikasi dan beberapa lap pertama saat balapan. Sudah bukan rahasia lagi, bahwa sebagian besar kemenangan Quartararo terjadi ketika dia mampu memimpin pada awal balapan. Kekhawatiran Quartararo muncul, setelah dia membandingkan performanya saat memenangi MotoGP Portugal pada musim lalu. Pembalap berjuluk El Diablo itu tidak memahami secara pasti penyebab hilangnya performa kuat Yamaha dengan ban baru. Sebagai informasi, masalah ban baru sudah terindikasi oleh Quartararo ketika dia kesusahan dalam sesi uji kualifikasi saat tes MotoGP Sepang pada Februari lalu. Quartararo menyebut masalah ini mempengaruhinya di berbagai titik. Quartararo mengingatkan bahwa masalah Yamaha kini lebih besar daripada tahun lalu ketika dia mulai kehilangan kecepatan di saat kualifikasi. Francesco Bagnaia mengirimkan sinyal bisa mempertahankan titelnya di MotoGP 2023, usai kembali jadi yang tercepat dalam tes pramusim di Portugal. Pembalap Ducati itu jadi referensi, karena mendominasi sebagian besar sesi uji coba. Lawan pun melihatnya sebagai kandidat pertama yang harus dikalahkan. Pecco menjelaskan, bahwa pabrikan Italia itu sudah menyelesaikan 90% pengembangan Desmos edisi GP23. Mereka tinggal melakukan simulasi balapan minggu. Pada sesi pagi kemarin, tak butuh waktu lama baginya untuk memimpin klasemen, dan mencapai rekor fantastis baru untuk sirkuit tersebut. Pada sore hari, Pecco kembali ke motor dan berhasil mencatatkan waktu spektakuler 1 menit 37,968 detik. Beberapa pembalap Ducati lainnya, juga berada di deretan pencatat waktu tercepat. Dengan demikian, hal ini bisa menjamin pabrikan Borgo Panigale menempati posisi teratas konstruktor lagi. Hanya ada satu pembalap yang mampu menyelinap di antara mereka, yakni Fabio Quartararo. Andalan Yamaha Factory Racing itu, mengakhiri tes Malaysia dengan kecewa, dan di awal tes Portugal, dia mengaku frustrasi. Pada menit-menit terakhir sesi, Quartararo mendapatkan waktu 1 menit 38,302 detik, sehingga bertengger di peringkat ketiga klasemen. Rekan setimnya Franco Morbidelli, tertahan di peringkat ke-19. Di sisi lain, Honda melanjutkan tes satu hari lagi. Dengan Joan Mir menjadi pembalap tercepat dari tim asal Jepang tersebut, berada di posisi ke-13, diikuti oleh Marc Marquez di posisi ke-14. Para pembalap mengambil kesempatan untuk menguji kemampuan dalam sprint race dan simulasi balapan jarak jauh. Dengan demikian, Ducati hadir sebagai favorit besar untuk Grand Prix Portugal, dengan 7 motor dalam 10 besar. Kini para pembalap akan memiliki waktu libur selama 2 minggu, sebelum kembali ke lintasan Portugal yang sama, di mana putaran pembuka musim 2023 akan berlangsung. Pembalap andalan tim Repsol Honda, Marc Marquez, langsung pesimistis bisa meraih podium pada seri perdana MotoGP 2023, berkaca pada hasil tes pramusim MotoGP Portimao 2023. Pembalap yang dijuluki The Baby Alien itu, meraih hasil yang kurang maksimal dalam 2 hari pengujian di sirkuit internasional Algarve, Portugal. Pemilik 8 gelar juara dunia itu, hanya bisa menempati peringkat ke-14 dari 22 pembalap yang berpartisipasi. Dia menempati peringkat tersebut, setelah terpaut 0,810 detik dari pembalap tercepat, yaitu Francesco Bagnaia. Pembalap andalan Ducati Lenovo itu, tampil apik dan berhasil mencatatkan waktu 1 menit 37,968 detik. Tentunya hasil ini kurang memuaskan bagi Marquez, yang bertekad kembali meraih gelar juara dunia pada MotoGP 2023. Pembalap berkebangsaan Spanyol itu mengatakan, bahwa ada beberapa hal yang tidak berjalan dengan baik pada saat pengujian. Meski sudah melakukan beberapa kali perubahan pada setelan motor, performa RC213V tidak meningkat dengan signifikan. Berkaca pada apa yang dia dapatkan selama 2 hari pengujian di sirkuit internasional Algarve, Marquez sedikit pesimistis menatap seri perdana di sirkuit yang sama.
Dia tidak begitu yakin bisa meraih podium pertama, melihat performa motornya yang belum bisa diajak bersaing di barisan depan. Lebih lanjut dia mengatakan, kemungkinan besar hanya bisa bersaing untuk memperebutkan posisi ke-5 sampai ke-10. Meski kemungkinan besar tidak bisa meraih kemenangan dalam seri perdana pada 24 hingga 26 Maret mendatang, bukan berarti Marquez akan menyerah begitu saja. Menurutnya setelah 5 atau 6 balapan, dia baru akan mengerti peta persaingan sesungguhnya. Apalagi tahun ini perjuangan akan sangat panjang, di mana total ada 42 balapan yang bisa dimenangi.